Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM H05230002. Nah, baik, di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi untuk memenuhi mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Nah, jadi materi yang saya akan bahas yaitu tentang falsafah kepramukaan. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas di bagian A, yaitu Pancasila, Trisatya, Dasar Dharma, serta AD dan ART dalam gerakan pramuka. Nah, jadi yang poin pertama yaitu Pancasila dalam gerakan pramuka. Nah, jadi Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan juga menjadi landasan moral serta pedoman hidup bagi seluruh anggota gerakan pramuka. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam setiap kegiatan kepramukaan seperti ketuhanan yang Maha Esa, selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, yaitu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menghormati dan membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, itu ketiga itu persatuan Indonesia, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, artinya itu mengerjakan musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu membiasakan sikap adil dan membantu yang membutuhkan. Nah, jadi Pancasila menjadi jiwa dan arah pembentukan karakter pramuka. Nah, adapun di poin kedua, Trisatya dalam gerakan pramuka. Nah, Trisatya adalah janji atau ikrar yang diucapkan oleh setiap anggota pramuka saat dilantik. Trisatya terdiri dari 3 pokok janji utama, yaitu demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Nah, jadi yang pertama itu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua itu menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Dan ketiga itu menepati dasar dharma. Maknanya, Trisatya mengajarkan anggota pramuka untuk beriman, bertanggung jawab, suka menolong, dan berpegang pada nilai-nilai moral dan dasar dharma. Nah, ketiga itu dasar dharma dalam gerakan pramuka. Nah, dasar dharma berarti 10 pedoman sikap dan perilaku bagi setiap anggota pramuka. Berikut bunyi dasar dharma pramuka. Nah, jadi yang pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ketiga, patriot yang sopan dan kesatriaan, patut yang suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah. Yang keenam itu rajin, terampil dan gembira. Ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, jadi maknanya itu dasar dharma membentuk kepribadian luhur, tanggung jawab, ketaatan dan jiwa sosial tinggi pada anggota pramuka. Nah, adapun yang poin keempat, AD dan ART dalam gerakan pramuka. AD anggaran dasar dan ART anggaran rumah tangga adalah aturan organisasi gerakan pramuka. AD anggaran dasar berisi dasar, tujuan, fungsi, dan sifat gerakan pramuka. Nah, tanda pengenal keanggotaan dan lamban gerakan pramuka dan struktur organisasi dari tingkat nasional hingga Gusdepan, prinsip dasar pramukaan dan kode kehormatan. Adapun ART anggaran rumah tangga berisi penjelasan lebih rinci tentang pelaksanaan isi AD, tata cara pembentukan, pengelolaan dan kegiatan gerakan pramuka, hak dan kewajiban anggota serta peraturan disiplin. Maknanya AD dan ART menjadi pedoman resmi agar kegiatan dan organisasi pramuka berjalan teratur, tertib dan sesuai tujuan pendidikan kepramukaan. Nah, selanjutnya yaitu bagian B, Pancasila dasar falsafah
kepramukaan. Jadi Pancasila sebagai falsafah dan ideologi yang menunjukkan jati diri atau citra visioner bangsa Indonesia sewajarnya menjadi acuan tingkah laku warga negara dalam menyelenggarakan negara yang didorong oleh persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga proses kebangsaan selalu dihadapkan pada tantangan baru yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya bagian C, peranan Trisatya dalam kepramukaan. Jadi Trisatya adalah sebuah ikrar atau janji seseorang pramuka yang diikrar maupun diucapkan oleh seluruh anggota pramuka. Secara etimologis, Trisatya berasal dari kata tri yang berarti tiga dan satya yang berarti kesetiaan. Peran Trisatya dalam kepramukaan adalah sebagai janji kehormatan sekaligus pedoman hidup bagi anggota pramuka untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab, beriman, dan nasionalis. Selanjutnya yaitu fungsi AD dan ART dalam gerakan pramuka. Jadi yang pertama itu sebagai pedoman operasional. Jadi AD dan ART menjadi acuan resmi dalam menjalankan seluruh kegiatan dan tata kelola organisasi gerakan pramuka. Artinya setiap keputusan, kegiatan dan aturan di dalam pramuka harus mengacu pada AD dan ART agar berjalan tertib, terarah dan sesuai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu sebagai sarana pembentukan karakter melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam AD dan ART seperti disiplin, tanggung jawab, dan musyawarah. Anggota pramuka belajar menjadi pribadi yang berkarakter kuat, jujur, dan berjiwa kepemimpinan. Jadi AD dan ART membantu membentuk karakter positif dan kedisiplinan organisasi. Yang ketiga itu menjamin kesinambungan organisasi. AD dan ART berfungsi untuk menjaga agar gerakan pramuka tetap berjalan konsisten dan dari waktu ke waktu. Meskipun terjadi pergantian pengurus atau anggota, dengan adanya aturan baku, kegiatan pramuka tetap memiliki arah yang sama dan tidak mudah berubah. Kemudian itu keempat, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. AD dan ART mengatur hak, kewajiban serta tanggung jawab setiap pengurus dan anggota sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Hal ini menciptakan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam menjalankan kegiatan maupun penggunaan sumber daya organisasi. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu AD dan ART berfungsi sebagai landasan utama untuk menjalankan gerakan pramuka secara teratur, berkarakter, berkelanjutan, dan transparan sesuai dengan nilai-nilai kepramukaan dan Pancasila.